Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Genta Mardika dengan NIM 05137247. Di video kali ini saya akan mempraktikkan tugas tutorial 3 dari mata kuliah pemrograman berbasis desktop. Di mana di sini kita disuruh untuk membuat sebuah aplikasi menggunakan Java, di mana studi kasusnya itu adalah manajemen restoran. Nah, di sini untuk petunjuk pengerjaan tugas udah jelas ya, yaitu kita membuat sebuah kelas abstrak menu item yang akan menjadi kelas dasar untuk semua menu item dalam restoran. Kemudian terdapat turunan ya menu item, yaitu makanan, minuman, diskon. Nah, bedanya dengan tugas 2 adalah di tugas 3 ini menggunakan inheritance ya, sehingga makanan, minuman, dan diskon itu dibikinnya secara terpisah ya, terpisah filenya. Seperti itu. Nah, di sini tuh bener kan, kita agar mengetahui konsep abstraksi atau inheritance, kemudian agar kita mampu mengimplementasikan konsep encapsulation, polymorphism, exception, I/O, dan operasi file, dan mengimplementasikan materi-materi sebelumnya seperti struktur keputusan, pengulangan, array, dan string ya. Kemudian di sini tuh kelas makanan dan minuman adalah subkelas dari menu item. Nah, yang sesuai dengan jenisnya. Nah, implementasikan metode tampil menu. Nah, ini adalah sebuah function ya untuk menampilkan informasi khusus tentang makanan minuman. Nah, kelas diskon adalah subkelas dari menu item yang akan digunakan untuk menerapkan diskon pada kelas menu. Dan kelas ini harus memiliki atribut diskon double ya. Seperti itu. Kemudian kita membuat sebuah kelas menu untuk mengelola semua item dalam restoran, kelas pesanan untuk mencatat pesanan pelanggan, dan implementasikan dengan konsep inheritance, encapsulation dengan membatasi akses ke atribut-atribut kelas. Kemudian implementasikan IO juga ya. Seperti itu. Kita langsung aja masuk ke kodenya, dan saya udah buat ya, udah persiapan. Kodenya kurang lebih seperti ini. Di sini terdapat beberapa file ya. Terdapat 8 buah file ya, oke. Dimana yang pertama ada diskon, main, makanan, menu item not found exception, minuman Java, dan pesanan Java. Nah, dengan struktur kelas itu yang udah saya sebutkan tadi, yaitu udah harus sesuai ya. Menu item, makanan, minuman, diskon, pesanan, menu item not found exception. Nah, maksud dari menu item not found exception itu adalah custom ya, custom exception. Nah, untuk menu item itu adalah abstrak ya. Untuk menu item adalah abstrak. Oke, kemudian untuk makanan adalah extend menu item ya, makanan, minuman, diskon itu semua adalah extend menu item. Kemudian juga untuk menu, manajemen daftar menu. Nah, ini tuh kita menuliskan release, kemudian load dan save file. Nah, di pesanan ada daftar pesanan, hitung total, dan diskon, cetak struk. Nah, kita coba bedah terlebih dahulu pada menu Java ya. Pada menu Java. Nah, di sini pada menu Java, maaf, menu item Java dulu aja ya, biar menyusun ya. Nah, pada menu Java ini tuh terdapat apa namanya, pendeklarasian ya, pendeklarasian 3 buah variabel ya, nama, kategori, dan harga ya. Nah, untuk kategori itu contoh makanan, minuman, diskon. Kemudian di sini public menu item ya, kita masukkan ke props dengan string nama, double harga, dan string kategori. Dan kita buat di sini ya. Ini kalau di Yake itu props ya sistemnya. This.nama, this.kategori, this.harga ya. Kemudian ada function sebuah get nama untuk mereturn nama. Kemudian ada set nama juga untuk get harga, get kategori, dan tampil menu. Nah, ini pemanggilan si si function itu sendiri. Yang kedua, kita coba lihat di makanan. Nah, di makanan ini ada jenis makanan ya. Contohnya ada berat, ringan, nasi, dan lain-lain. Kemudian di sini kita masukkan di propsnya nama, harga, kategori, dan jenis makanan itu sendiri. Oke, kita buat kelompok seperti ini: super, nama, harga, kategori, this dot jenis makanan,
cuma dengan jenis makanan. Ini untuk return jenis makanan. Nah, seperti ini ya, kurang lebih untuk makanan. Kemudian yang ketiga adalah minuman. Minuman hampir sama seperti makanan ya, cuma bedanya jenis minuman, dingin, panas, jus, dan lain-lain. Oke, lanjut aja ke diskon. Nah, pada diskon di sini juga sama ya, karena ini masuk ke kategori juga ya. Diskon persennya berapa? Nah, berarti kalau misalkan 10% itu kan 0,10 ya. Diskon dalam persen misal 10,0 berarti 10%. Nah, ini harga di set 0 ya. Kategori diskon tidak dihitung sebagai item makanan atau minuman. Oke. Jadi seperti ini ya. Jadi kalau misalkan harga di set 0, kategori diskon nggak dihitung sebagai item makanan atau minuman. Kemudian kita lanjut ke menu item not found exception. Nah, ini kodenya seperti ini. Ini sebenarnya pendeklarasian aja sih. Menu item not found exception string message, masukin aja ke super ya. Kemudian ada menu Java. Nah, di menu Java ini ada berbagai macam. Ini tuh adalah manajemen menu dan file IO ya, file IO. Seperti itu. Kita bedah. Nah, di sini contoh ada tambah item ya. Tambah item kita masukin daftar menunya seperti apa. Kemudian ada hapus juga. Kemudian menu dengan indeks tidak ditemukan. Ini ada beberapa alert yang memudahkan dan bikin user friendly ya. Ini untuk get jumlah itemnya berapa. Ini untuk get semua item. Nah, ini adalah function tampilkan menu, di mana akan memunculkan sebuah tulisan berupa daftar menu restoran dan akan menampilkan daftar restoran ya di sini. Nah, di sini dari daftar menu. Kalau misalkan kosong berarti nggak ada menu, belum ada menu. Nah, ini untuk file IO-nya ya, file IO simpan dan tempat menu. Format, tipe, harga, kategori, ekstra. Nah, seperti ini memakai try catch ya, cuma ini pakainya try doang. Seperti ini ya. Ini ada beberapa conditional if seperti if instead of makanan, maka makanan M sebelum makanan item. Nah, kita printnya makanan ya kalau misalkan si ininya tulisannya makanan. Kalau misalkan minuman, kalau diskonnya ini udah sesuai semua. Kemudian ada muat dari file ya. Nah, muat dari file tuh ini kita clear terlebih dahulu daftar menunya ya, biar gak bertabrakan dengan sebelumnya. Oke, si datanya tuh. Kalau misalkan belum ada, nah ini ada sebuah kondisi di mana kalau misalkan belum ada, maka diamkan aja ya, nanti bisa diserialisasi default di main. Nah, kemudian di sini tuh ada beberapa switch case. Kalau makanan berarti tambah itemnya makanan, kalau minuman, kalau diskon ya diskon. Oke. Kemudian ada pesanan. Nah, ini pesanan. Ya, kita percepat aja. Ini struk pesanannya. Oke, akan muncul seperti ini ya, diskon berapa. Oke, kemudian ada lagi main Java ya. Nah, ini adalah menu utama ya, menu utama exception, file, IO struk ya. Semua ada di sini. Aplikasi manajemen restoran. Ini menu utamanya di sini ya. Udah ada muncul. Nah, ini ada kategori makanan, minuman, dan diskonnya juga ya. Diskon spesial 10%, member 5%. Tambah item baru, buat pesanan baru, tampilkan struk file ya, struk dari file maksudnya. Kemudian baca integer sama double. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian apa namanya tuh, untuk menjalankannya kita langsung aja jalankan dengan kontrol curak, tulis javak. Nice. Nah, oke guys, nah program ini tuh udah udah pakai inheritance ya, pakai abstract class menu item plus inheritance makanan minuman diskon. Kemudian juga pakai polymorphis lewat tampil menu ya, dipanggil dari menu item ya, dipanggil dari menu item di sini. Oke. Kemudian juga encapsulationnya ada atribut privat plus getter setter, array di menu dan pesanan, custom exception juga, file IO nya ya. Dan kita tinggal coba di sini, kita bisa coba mau tambah item baru ke menu. Nah, di sini
Kita tampilkan dulu menu restorannya. Menu restoran ada 10 ya. Maksudnya tuh 10 tuh ada makanan, minuman sama diskon maksudnya ya. Kita coba tambah item baru ke menu. Nah, kita tambahkan ke makanan. Nama makanannya adalah makaroni. Harganya 5.000. Jenisnya makanan. Oke, udah ditambahkan. Kita lihat hasilnya ada makaroni ya. Nah, harganya 5.000. Oke. Kemudian kita coba untuk buat pesanan baru dan tampilkan struk ya. Nama pelanggannya Genta. Oke. Nah, di sini ada daftar menunya. Masukkan nomor menu yang ingin dipesan. Saya akan pesan sate ayam nomor 4. Jumlah pesanannya 1 aja. Nah, kalau misalkan mau nambah boleh es jeruk misalnya nomor 6. Jumlah pesanan 1. Kalau udah selesai. Nah, sorry. Untuk apa namanya? Untuk selesai ini, kalau dulu pas di tugas 2 itu saya mengesetnya berupa string ya. Jadi kita tulis selesai. Tapi kalau sekarang kita cukup pakai 0 ya. Masukkan nomor yang ingin dipesan. Nah, 0. Otomatis bakalan muncul di sini struk pesanannya ya. Nama pelanggannya Genta, untuk itemnya sate ayam dan jus jeruk, kuantitinya 1, harganya 28 dan 15.000, totalnya sekian. Untuk diskonnya nggak ada ya, 0. Sehingga total bayarnya adalah 43. Seperti ini. Itu berarti disimpan. Nah, ini ada masuk ke txt ya. Nah, ini masuk ke sini nih. Ya, langsung ada ke .txt ya. Oke. Seperti itu. Kemudian untuk tampilkan struk dari file ada nomor 4 nih. Masukkan nama struk. Bisa, oke. Kita coba copy. Ini buat ngeread apa namanya, ngeread isinya dari txt yang udah kita buat tadi. Masukkan nama file struk. Ini harusnya jalan. File struk gak ditemukan. Oh, enggak, ini yang enggak kedetek. Oke, enggak apa-apa. Ketika kita keluar aja, maka terima kasih, program selesai. Nah, mungkin itu saja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kesalahan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.